Hari ini saya akan mempraktekkan bagaimana perubahan air dari padat, cair menjadi gas. Kita bisa lihat di sini kalau dia padat, molekul-molekulnya menjadi satu atau mereka saling menyatu. Ibaratnya air biasa kita taruh dalam kulkas, dia menjadi membeku. Nah, kalau kita lihat membeku, semua air-air itu menjadi satu. Nah, kemudian kalau dia menjadi cair, wah, kita sudah bisa lihat saling merenggang. Jadi tidak lagi saling menyatu seperti ini, tapi dia sudah mulai merenggang karena dia sudah dipanaskan sehingga dia mencair. Nah, lalu ini adalah gas. Nah, kalau gas kita bisa lihat kalau molekul atau airnya ini saling merenggang, jadi tidak lagi menyatu baik seperti padat atau seperti cair, tapi dia sudah saling merenggang secara bebas. Kalau begitu saya akan memulai mempraktekkan bagaimana proses perubahan dari padat menjadi cair. Namun sebelum itu kita bisa lihat di sini ada temperaturnya, jadi menggunakan derajat Kelvin. Saat ini dia berada di derajat 14 Kelvin ya. Baik, saya akan langsung memulainya. Saat ini kita lihat kalau air yang dipadatkan tadi dia saat ini menjadi satu ya, dia tidak saling merenggang. Nah, kalau kita ingin mengubahnya ke cair, kita membutuhkan energi panas. Contohnya seperti es batu yang kita biarkan dalam ruangan terbuka. Lama-kelamaan semua zat tersebut menjadi cair dengan sendirinya kan. Kalau misalkan kita lihat beberapa menit ternyata baru beberapa bagian es batu yang sudah mulai mencair atau memisah dari es batu itu. Nah, tapi lama-kelamaan semakin kita tunggu dia menjadi cair. Nah, dia mulai memisah dari molekul-molekul lainnya. Kalau begitu saya akan memulai memanaskan apakah sama dengan yang tadi saya sampaikan. Ya, kita bisa lihat ketika saya panaskan sudah sampai ke 28 Kelvin. Nah, ini mereka sudah saling merenggang. Nah, jadi apabila zat padat dipanaskan dalam suatu suhu tertentu ya, partikel atau susunan molekulnya itu akan merenggang atau memisah setelah dipanaskan. Jadi dia mulai saling merenggang. Kemudian kalau misalkan kita dinginkan, dia akan menjadi apa? Nah, coba kita dinginkan. Kalau kita dinginkan, air yang tadi sudah mencair, dia akan kembali menyatu. Dia akan kembali menjadi padat. Nah, sama seperti air yang tadi sudah kita biarkan di ruangan terbuka mencair, ketika kita angkat lagi taruh di dalam freezer, dia akan kembali membeku. Nah, kita panaskan lagi. Nah, kita panaskan, kita bisa lihat lama-kelamaan dia bisa saling merenggang. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana dari zat cair ini dia akan berubah menjadi gas. Nah, gas seperti ini. Jadi saya akan jelaskan contohnya seperti air panas. Nah, air panas itu membutuhkan energi panas supaya dia bisa menjadi panas. Jadi contohnya untuk proses penguapan atau gas ini membutuhkan energi panas. Nah, salah satu contohnya itu air yang direbus dan dibiarkan lama-lama, maka akan habis. Kenapa dia habis? Karena dia sudah berubah menjadi gas atau dia menguap. Nah, kalau gitu kita mulai buktikan, kita akan naikkan suhunya apakah benar demikian. Ya, kita bisa lihat lama-kelamaan dia mulai dengan sangat cepat untuk saling memisah. Ini saat ini dia sudah berada di 60-an Kelvin. Ya, kita bisa lihat. Saat ini dia sudah berada di 90-an, 100-an Kelvin.
dia mulai saling memisah. Jadi ini ibaratnya kita lagi masak air, disuruh mama untuk masak air. Nah, ini yang terjadi ketika kita memasak air. Ya, saling memisah. Dan kemudian ini sudah menjadi gas. Kita sudah bisa lihat ya bagaimana perubahannya tadi. Kalau tadi dia menjadi padat seperti ini, kita naikkan suhunya, dia menjadi cair. Kemudian dari cair ini kita mau dia menjadi gas atau dia menguap. Nah, dia menjadi saling merenggang atau tidak berdempetan seperti ini. Tetapi ketika kita sedang merebus air, kita tinggalkan lama, maka air itu akan segera habis. Nah, itu terjadi proses perubahan gas atau dia menjadi menguap. Yang menguap itu dia menjadi molekul-molekul kecil seperti ini. Jadi tadi saya sudah mempraktekannya. Kita bisa lihat perubahannya juga, bagaimana perubahan dia padat, kita naikkan suhu, dia menjadi merenggang, kemudian memisah. Lalu ketika dia sudah memisah ini, kita naikkan lagi suhunya. Semakin lama dia menjadi seperti ini. Demikian praktek yang saya buat dan penjelasan, semoga dapat dipahami. Terima kasih.